Kita tiba di Dusun Kebayanan, Sumber Lawang, berada di zona Kendeng, di mana ini sudah kita bahas kemarin ya, merupakan bagian dari laut dalam belakang busur Pulau Jawa pada masa tersier. Nah, di zona Kendeng ini salah satu penyusun utamanya adalah formasi krek, endapan laut dalam yang kaya akan material vulkanik, produk vulkanisme pada periode tersebut ya, pada periode Miosen. Kita akan melihat di singkapan di Kebayanan, struktur-struktur sedimen yang menarik yang menunjukkan pengaruh atau mekanisme sedimentasi laut dalam. Mari kita menuju ke lokasi. Baik, di singkapan Dusun Kebayanan ini, seperti rekan-rekan lihat di belakang saya, formasi kerak yang menyusun singkapan ini, dia sudah mengalami deformasi, di mana hampir semua batuan ya itu miring, cukup tegak, cukup besar ke arah utara ya di sini. Dan kalau kita lihat nanti di belakang, beberapa struktur sesar anjak minor itu memotong lapisan-lapisan batu pasir vulkanik yang tebal. Jadi di sini kita melihat bagaimana deformasi zona kendeng, di mana kompresif yang dialami oleh formasi-formasi penyusun zona kendeng tersebut menyebabkan perlapisan-perlapisan batuan terlipat, terkekarkan, dan tersesarkan. Kita akan melihat ke sana bagaimana stratigrafi penyusun zona kendeng dan deformasi yang dialaminya secara lebih detail. Mari kita ke sana. Baik, di singkapan Dusun Kebayanan ini kita akan melihat bagaimana deformasi dan stratigrafi yang disusun oleh formasi krek ya. Jadi kalau kita lihat di singkapan di belakang saya ini, di mana perlapisan batu pasir tuf ya yang berwarna putih kekuningan ini memiliki sisipan-sisipan batu pasir vulkanik yang warnanya abu-abu ya di sini. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita melihat deformasi itu direkam oleh batu pasir vulkanik yang berwarna abu-abu. Karena dia berwarna lebih jelas ya, stand out dibandingkan batu pasir tufan, maka bisa kita pakai sebagai marker. Nah, kalau kita lihat di mana dia seharusnya masih melampar planar saja, dia sudah terpotong-potong oleh beberapa patahan sesar anjak dan ada patahan sesar turun. Kita lihat yang pertama, bagaimana perlapisan batu pasir vulkanik ini ya, itu ternyata dia mengalami slumping atau longsoran di dasar laut. Bisa kita perhatikan ya, yang struktur di sini, di mana dia meliuk seperti ular ya di sini, membentuk huruf S. Nah, ini menunjukkan ya, di mana dia longsor atau lengser sliding ya di dasar laut, sehingga dia membentuk putus dan kemudian terlipat. Nah, dia bergerak lengser sliding sesuai dengan arah kemiringan dip pada saat itu, yaitu ke arah utara. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa lereng dasar laut yang berkembang di singkapan Kebayanan ini itu memiliki lereng slope ke arah utara, sehingga lapisan-lapisan sedimen yang diendapkan pada lereng tersebut apabila dia terkena gangguan, dia akan tergelincir sliding ya, lengser ke arah down dip atau ke arah yang lebih dalam. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita melihat hubungan struktur nendatan dengan patahan normal. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat ya, saya tunjukkan bagaimana struktur slump ini dia diputus oleh satu sesar normal, di mana sesar normal ini dia juga memotong lapisan batu pasir vulkanik lain yang di bawah ya. Jadi kita ketahui sesar normal karena di sini kita bisa lihat ya, dia mengalami pemanjangan ya di sini, di mana blok down faultingnya ada di sebelah kanan ya, di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan dia relatif lebih tinggi. Nah, jadi secara umum ya, kita bisa lihat hubungan antara struktur nendatan dan patahan-patahan ekstensional ya di sini. Jadi ada gangguan di dasar laut, di lereng dasar laut yang menyebabkan terganggunya patahnya lapisan-lapisan batu pasir vulkanik kita, dan juga putus dan slidingnya, nendatnya lapisan yang batu pasir vulkanik lain ya. Secara umum daerah ini dia mengalami tektonik kompresif. Itu ditandai dengan terlipatnya lapisan-lapisan formasi krek ini. Dan kalau kita lihat di
batu pasir vulkanik kita di sini dia jelas sekali putus ya di sini, di mana blok yang di atas hanging wall itu dia naik di atas footwallnya ya di sini. Jadi ini menunjukkan adanya tektonik kompresif sehingga lapisan ini tergeser, terdorong naik di atas blok yang lain. Nah, struktur sesar anjak yang sama, sesar naik yang sama kita jumpai juga di ujung yang lain. Nah, di sini ini juga masih terlihat struktur yang sama ya di sini. Jadi ini menunjukkan bagaimana tektonik kompresif yang bekerja mempengaruhi kedudukan batuan yang ada, dan ini terjadi setelah proses-proses sliding dan ekstensional tersebut terjadi di lereng dasar laut. Jadi bisa kita lihat di sini produk tektonik yang pertama itu adalah ekstensional dan sliding, nendatan ya, slam, dan produk tektonik kedua itu menghasilkan sesar-sesar anjak dan lipatan. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana proses sedimentasi itu menghasilkan endapan-endapan formasi kerak ini. Mari kita menuju ke singkapan lebih dekat lagi. Baik, nah sekarang kita melihat lebih dekat bagaimana sedimentasi antara batu pasir tuf dengan batu pasir vulkanik. Jadi yang di sini adalah batu pasir tuf dengan struktur-struktur laminasi ya di sini, dengan beberapa ada fosil jejaknya, dan kemudian datang batu pasir vulkanik menutupi batu pasir tuf tersebut. Yang menarik adalah kontak yang berbeda antara patahan ya di sini. Jadi ini adalah kontak patahan antara batu pasir tuf dengan batu pasir vulkanik ya. Jadi kita lihat kontaknya sangat halus ya, dengan ada sliding. Jadi ada rekaman gerak geser ya di sini. Jadi ada rekaman kinematika pergeseran yang direkam oleh batu pasir tuf. Nah, kemudian di sini kontaknya berbeda. Jadi di sini kontaknya adalah kontak flame structure, di mana beban yang diberikan oleh batu pasir vulkanik jadi kemudian direspon dengan adanya injeksi ke atas oleh batu pasir tuf yang belum litified pada saat itu, sehingga dia membentuk kontak seperti ini. Jadi ini adalah kontak stratigrafi normal, sedangkan yang di sini adalah kontak struktural. Jadi ini terjadi pada saat semuanya masih proses pengendapan, belum terlitifikasi, dan kita melihat bahwa patahan ini bersifat sin deposisional atau sin genetik. Nah, kemudian kita coba lihat ya bagaimana komposisi antara yang disusun oleh batu pasir vulkanik ini. Karena kalau kita lihat di sini ada dua periode sedimentasi yang dialami oleh satu lapis batu pasir vulkanik ini. Jadi paket pertama yang ini ya, dia struktur laminasinya terlihat, kemudian dengan cepat datang yang kedua yang lebih masif. Nah, di sini kita melihat adanya gradasi normal, kasar di bawah, kemudian menghalus ke atas. Nah, di sini juga ya kasar, kemudian menghalus ke atas. Kita akan lihat sampelnya. Oke. Nah, ini adalah sampel batu pasir vulkanik, di mana kita masih bisa melihat ada butir-butir tuf yang menyusun, dan ada beberapa kristal seperti kuarsa yang hadir ya, tampak di sini. Dan ini merupakan satu lapis ya. Jadi ini paling bawah, kemudian yang atas. Ini menyusun bagian yang berukuran kasar ya, nanti di atas lebih menghalus. Jadi kalau kita lihat apakah karena dia diendapkan di lingkungan laut ya, apakah kemudian dia juga memiliki komponen karbonat? Mari kita lihat sekaligus menyaksikan bagaimana permeabilitas yang dimiliki oleh batu pasir vulkanik ini. Ada reaksi sedikit ya. Kita sisi yang lain. Sama, ada reaksi sedikit. Jadi kemungkinan dia memiliki komponen kalkarius ya di sini. Jadi ada komponen CaCO3 yang hadir di dalam batu pasir vulkanik ini. Kemungkinan dia memang berasal dari cangkang-cangkang foram yang harus kita lihat di dalam mikroskop. Tapi tadi kita lihat bagaimana reaksi antara asam hidroklorik tadi dengan cepat diserap oleh batuan ini, menunjukkan permeabilitas yang bagus. Nah, terkait mengenai permeabilitas dan hubungannya dengan sesar, kita lihat di sini ya.
Karena sesar ini dia tidak memotong keseluruhan batu pasir vulkanik yang dengan permeabilitas bagus. Andaikan batu pasir vulkanik ini menjadi reservoir bagi fluida hidrokarbon, maka ini dia bisa berpindah ke up deep ya, ke lapisan yang ada di bagian atas. Karena dia tidak memutus atau bersifat leaking ya di sini. Jadi ini adalah karakter sesarnya, dia tidak menyekat tetapi dia masih membiarkan fluida lolos atau bersifat leaking. Nah, sekarang kita melihat posisi kita pada peta geologi. Jadi ini adalah peta geologi yang disusun oleh Bapak Soekardi dan Bapak Budi Trisna ya, diterbitkan oleh Badan Geologi. Dan kalau kita lihat posisi kita ini kurang lebih berada di bagian tengah zona kendeng, jadi yang ditandai oleh sesar-sesar anjak dan lipatan-lipatan ya di sini. Jadi kita kurang lebih berada di tengah di sini, dan kita kurang lebih berada di bagian formasi krek yang berbatasan dengan formasi kali bank, dibatasi oleh sesar anjak. Jadi posisi kita berada di selatan sesar anjak tersebut, di mana kita melihat proses tektonik kompresif yang menghasilkan sesar anjak itu menghasilkan deformasi pada singkapan yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, penyusun zona kendeng ini paling tua adalah formasi Pelang di umur Miosen awal atau Oligosen akhir ya. Lebih tua lagi tidak diketahui karena dia sangat dalam dan belum ada yang tersingkap ya di sini. Dan kemudian di atas formasi Pelang kita punya formasi Krek yang dimana komposisi vulkaniknya cukup dominan ya pada umur Miosen tengah sampai Miosen akhir. Kemudian dari Miosen akhir sampai Pliosen kita punya formasi Kalibeng yang diakhiri dengan batu gamping klitik ya di sini, dan setelah itu endapan-endapan berasosiasi dengan zona regresif ya seperti Pucangan, Kabuh, dan Notopuro. Nah, kita sekarang berada di formasi Krek ya. Jadi formasi kedua setelah Pelang yang menyusun zona kendeng. Kalau kita lihat posisi kita ya, jadi posisi kita kurang lebih berada di bagian sini ya, di sini. Ini ya di titik ini di zona kendeng. Kita berada masih di bagian barat dari zona kendeng, masih di sebelah utara dari busur gunung api kuarter ya di sini. Nah, ini adalah zona pegunungan selatan yang merupakan busur gunung api tersier, di mana zona kendeng itu merupakan cekungan belakang busur pada periode tersebut ya. Dan kalau kita lihat secara gaya berat di sini, maka posisi kita kurang lebih berada di tepian dari bagian yang sangat dalam ini, yang sangat tebal ya sedimennya di sini. Jadi ini masih mencerminkan lereng laut yang mengarah ke arah arah dalaman ya di sini. Nah, ini pada kondisi sekarang ya. Jadi kita masih berada di utara gunung api, dan proses tektonik yang dialami oleh zona kendeng di sini itu didominasi oleh sesar-sesar anjak yang muncul di sini di bagian deretan gunung api kuarter ya di utaranya di sini. Dan ini kita masih melihat berada pada lereng lereng cekungan dasar laut ya, cekungan laut yang dalam di zona kendeng ya di situ. Nah, secara seismik ya di sini dari lintasan seismik regional kita bisa melihat bagaimana deformasi yang dialami zona kendeng dengan sesar-sesar anjaknya di sini ya, di sini di sabuk lipatan dan sesar anjak kendeng. Nah, sekarang bagaimana kita melihat singkapan kita? Jadi kita buat sketsanya di sini. Jadi ini miring ke arah utara ya di sini. Kemudian kita punya perlapisan yang dominan ini adalah batu pasir tufan ya di sini dengan sisipan-sisipan batu pasir vulkanik yang berwarna abu-abu. Nah, kita lihat di sini bagaimana dia terkompresi, tertekan ya sehingga membentuk lipatan, dan kita punya sesar-sesar anjak, namun kita punya slam di sini atau struktur nendatan ya. Yang kita diskusikan dia berasosiasi dengan sesar normal di bagian sini. Nah, bagaimana proses slumping ini terjadi? Itu pada lereng dasar laut ya di sini. Jadi ini permukaan laut, kita berada di lereng dasar laut, di mana lapisan-lapisan batu pasir yang sudah tersedimentasikan itu mengalami slumping atau nendatan atau lengseran ya di dasar laut, sehingga sebagian menjadi terlipat ya di sini. Ini adalah struktur slam atau nendatan.
Jadi secara umum stratigrafi yang kita miliki ini didominasi oleh batu pasir tuf dengan sisipan-sisipan batu pasir vulkanik dan ada yang sudah mengalami slumping. Jadi ini yang bisa kita pelajari dari stratigrafi formasi kerek dan proses mekanisme sedimentasinya. Setelah ini kita akan masuk ke bagian yang lebih mudah dari kerek, yaitu formasi kalibeng sampai klitik ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana proses pendangkalan di mana zona kendeng ya mengalami perlipatan intensif dan kemudian mulai terangkat. Kita akan bergerak ke arah mondokan. Kita sekarang mengunjungi formasi yang lebih muda dari formasi kerek, yaitu formasi kalibeng dari fosil-fosil hewan yang saat itu. Adakah sistem petroleum yang berkembang di zona kendeng?